Shalom, shalom umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya menyapa kita dengan penuh sukacita. Saya mengajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita bersama. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu membawa kami ada di dalam hadirat-Mu. Untuk kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan, menikmati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kerinduan kami, hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menyenangkan Engkau dengan pujian sembah kami. Dan kami tahu kan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian ini kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari segalanya buat kami Tuhan. Sama-sama kita dengan pujian ini katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, amin. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari awal sama-sama kita katakan, kasih Tuhan, amin, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, oh Jesus, ditinggikan di atas pujian, amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari lebih lagi sama-sama. Terpujilah Tuhan Jesus,
Jesus. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk setiap hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Serukan sekali lagi, katakan terpuji, terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Jesus, kami datang, kami bersyukur, kami datang sembah Kau Tuhan, bersyukur. Haleluya. Terpujilah Kau selamanya Tuhan, tinggikan namamu selamanya. Kau dimuliakan, hanya Kau yang tinggikan, hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang diagungkan. Sembah, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari datang dan berucapan syukur di hadapan Tuhan. Datang dan pujian-Mu, berikan hormat-Mu bagi Raja, berikan sembah-Mu bagi Tuhan. Uraba kata karalaba sikaralaba, hanya Kau yang disembah Tuhan, hanya Kau yang dimuliakan. Terpujilah namamu, dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang disembah. Shikaralalaba yaralalaba, yaralaba sharalalaba yaralaba se, hilalaba yaralalaba. Jesus, shikaralalaba, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Barabasya kata karalabaraba. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti
bersama-sama katakan, sebab Kau besar, hormat-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Jesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, hormat-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita yang terhebat. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini, kami percaya bahwa sampai hari ini Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, dan hari ini kami terus berdoa supaya Engkau terus mengajar kami, Engkau terus mendidik kami, Engkau terus memperlengkapi kami dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat kepunyaan Tuhan. Dimanapun kami berada, hidup kami selalu memuliakan Tuhan, hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami selalu memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, bicara bagi kami hari ini, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya harap bertemu saudara dalam keadaan tetap sukacita, tetap semangat, dalam segala keadaan saudara tetap memandang Tuhan dan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Banyak orang yang hidupnya dikuasai kekecewaan, kepahitan, kebencian, sehingga dia sekalipun masih Kristen, sekalipun masih beribadah mungkin, tetapi dia sudah tidak lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini saya berdoa supaya semua kita sekalipun dalam keadaan menghadapi tantangan apapun juga, saudara tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus, sebab dia adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hari ini saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita untuk pelajari tema firman Tuhan yang tentu bagi Bapak Ibu yang mengikuti pesan-pesan kami di GBI Rock khususnya saudara kasih Tuhan, selama 3 bulan berturut-turut mulai dari bulan Juli, Agustus dan kita masuk bulan September ini saudara kasih Tuhan, kita selalu diajarkan atau diingatkan atau direfresh kembali sebagai orang percaya bahwa bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama. Dan hari ini kita di bulan di mana kita akan diajar atau disadarkan bahwa ketika kita mengasihi maka itu akan membawa dampak, dan salah satunya adalah bisa merubah dunia di mana kita berada. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah kasih mengubah dunia kita. Bapak Ibu baca dulu sejenak di layar HP saudara atau layar Android atau laptop saudara yang kasih Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita dapatkan ada 2 hal. Yang pertama, Injil itu berkembang di seluruh dunia atau berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Artinya bahwa Injil itu mengubah dunia, tapi juga firman Tuhan mencatat demikian juga dia bekerja di antara kita ketika kita mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya begini bahwa kalau kita bicara tentang Injil, tentu kita bicara tentang kasih Tuhan yang ada di dalam Injil itu sendiri, kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan mengubah dunia, tapi juga mengubah dunia kita sendiri. Maksudnya bahwa ini bicara tentang kasihnya bisa mengubah karakter kita, kasihnya bisa mengubah segala sesuatu yang tidak bisa dirubah di kehidupan kita, termasuk dia bisa mengubah kita
dari orang yang tadinya jahat menjadi orang yang baik, dari orang yang tadinya hidupnya dikuasai kegelapan menjadi orang yang hari ini hidup di dalam terang, dan juga mengubah keadaan kita yang mungkin penuh dengan kutuk dan segala macam menjadi orang yang diberkati Tuhan, senang kasih Tuhan. Nah, itu dapat dilakukan karena kasih Tuhan bisa mengubah hidup kita. Itulah sebabnya saya kasih tema khotbah saya adalah kasih Tuhan bisa mengubah dunia kita, mengubah hidup kita sendiri, mengubah rumah tangga kita, keluarga kita, mengubah keadaan sekeliling kita, mengubah dunia kerja kita. Artinya semua yang ada di sekeliling kita, dengan kasih Tuhan kita bisa merubahnya. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kasih itu ada di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Kasih Tuhan itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Nah, hari ini sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya pinjam pernyataannya Bapak Pendeta Wahyu di khotbah online minggu kemarin, sempat menyinggung tentang 3 kekuatan yang seringkali digunakan manusia untuk mencapai tujuannya atau untuk mengubah keadaan sesuai dengan keinginan dia. Yang pertama itu adalah bicara tentang kekerasan. Kalau saudara bicara tentang kekerasan, ini bicara tentang bukan hanya kekerasan fisik saja, tapi juga secara verbal. Orang seringkali melakukan supaya tujuan mereka itu bisa tercapai atau tidak, bisa mengubah keadaan itu sesuai dengan keinginan. Saya kasih contoh di situ adalah misalnya kawin paksa kalau di Sumbai, saya kasih Tuhan. Tapi juga ada contoh misalnya penutupan paksa gereja, dan mungkin ada begitu banyak kasus-kasus yang kita lihat di sekeliling kita. Orang menggunakan kekerasan supaya keinginannya tercapai. Orang menggunakan kekerasan supaya mimpi-mimpinya tercapai, kerinduannya tercapai. Bahkan tidak kurang di dalam keluarga orang percaya sekalipun, ada banyak orang tua yang menggunakan kekerasan dengan harapan supaya istri mereka berubah. Suami-suami menggunakan kekerasan supaya istri mereka berubah. Istri-istri menggunakan kekerasan supaya dengan harap supaya suami mereka berubah. Bahkan orang tua menggunakan kekerasan supaya berharap supaya anak mereka berubah. Sehingga senang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan, penuh dengan amarah, penuh dengan hal-hal yang justru bukan mengubahkan, tapi justru membuat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bahkan bisa berujung kepada perceraian dan segala macam. Bahkan anak-anak kalau kita lihat sama-sama, saya catat di slide saya itu, akan membuahkan tekanan, tidak ada damai, stres, depresi, penolakan, ketakutan, bahkan permusuhan, dan juga keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa ada banyak anak-anak muda yang ketika mereka ambil keputusan untuk menjerumuskan hidup mereka di dalam dunia yang salah, seperti narkoba, seks bebas, premanisme, dan ada begitu banyak dunia hitam yang lainnya, karena mereka tidak menemukan kasih di dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Nah, jadi hari ini senang kasih Tuhan, yang pertama adalah jangan pernah pakai kekerasan dalam kehidupanmu untuk mengubah keadaan seperti apa yang kau ingini. Yang kedua adalah uang, senang kasih Tuhan. Uang bisa dipakai orang atau melupakan satu kekuatan yang orang bisa gunakan untuk bisa mengubah keadaan atau mencapai tujuannya dia, senang kasih Tuhan. Ini seringkali terjadi di sekeliling kita di Indonesia khususnya. Suap, mari kita berdoa supaya kasus suap menyuap ini dijauhkan dari negeri kita. Sekalipun ini mustahil ya, senang kasih Tuhan, hanya Tuhan yang bisa merubah karena sudah mendarah daging, sudah menjadi budaya. Tapi kita berdoa tidak ada yang mustahil. Kita berdoa supaya KKN di Indonesia itu dapat diberantas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus mengakui bahwa dengan uang orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, senang kasih Tuhan. Orang bisa mengubah keadaan sesuai dengan keinginan dia. Betapa kuatnya uang itu, senang kasih Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kekerasan dan uang punya kekuatan, tapi terbatas karena hanya dapat merubah tubuh dan pikiran. Kalau ini bicara tentang manusia, hatinya kita gagal dapatkan. Karena itu senang kasih Tuhan, hari ini saya sarankan aja kita untuk belajar yang kekuatan yang ketiga adalah kasih. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa dasar Yesus datang ke dalam dunia ini adalah Yohanes pasal 3 ayat ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dasar itulah yang kemudian mengubah dunia. Dengan kasih dia bisa merubah dunia. Nah, hari ini saya kasih Tuhan, kita pun harus mengerti bahwa dengan kasih kita bisa merubah dunia kita itu secara utuh. Karena saya catat di situ adalah kasih adalah salah satu kebutuhan utama manusia, dan dengan kasihlah manusia itu bisa berubah pikirannya, jiwanya, badannya, dan bahkan hatinya. Nah, itulah sebabnya saya catat di situ bahwa kasih sanggup mengubah yang tidak bisa dirubah dengan kekerasan dan uang. Saya diberkati dengan kesaksian dari pendeta Jonathan Wiryo Hadi ketika dia harus memulai sebuah pelayanan di tempat yang susah, sulit untuk ditembus, sulit untuk mendapatkan izin, mendapatkan penolakan dan segala macam. Bahkan seringkali terjadi yang namanya kekerasan secara verbal, intimidasi, tekanan dan segala macam. Saya kasih Tuhan, dia kemudian merubah polanya, bukan lagi memaksakan keinginannya dia supaya pelayanannya itu harus dijalankan atau mendapatkan izin dan segala macam, tetapi dia merubah polanya dengan pendekatan kasih. Kali ini dia merubahnya, saya kasih Tuhan, dia berhenti untuk mau membangun gereja dan dia membangun sebuah tempat di mana saudara-saudaranya, keluarga, bahkan masyarakat yang ada di sekitar situ bisa mendapatkan penghasilan atau pekerjaan dan segala macam, saya kasih Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, saya kasih Tuhan, bahwa akhirnya yang tadinya itu menolak, yang tadinya itu menentang, yang tadinya itu mati-matian untuk tidak menerima, mereka lah yang kemudian bertanya kepada Pak Pendeta kapan memulai pembangunan gereja. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dengan kekerasan, kalau kita lawan dengan kekerasan, ya mungkin bisa menang, tapi kita tidak merebut hati mereka. Dengan uang bisa juga, saya kasih Tuhan, kita bisa mendapatkan izin, tapi kita gagal mendapatkan hati mereka. Tapi ketika dengan kasih dan kasih Tuhan, kita mendapatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka, hati mereka kita rebut. Dan saya percaya bahwa kasih akan melahirkan kedamaian, kasih akan melahirkan kerukunan, kasih akan melahirkan persaudaraan, kasih akan mengubah permusuhan menjadi persahabatan yang luar biasa. Karena itu jadilah orang Kristen yang memegang budaya ini, seni kasih Tuhan. Nah, hari ini kemudian saya catat di slide saya, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk merubah atau menyempurnakan hukum Taurat menjadi hukum kasih. Nah, maksudnya begini, saya kasih Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam khususnya dalam pelayanan Yesus waktu dia melayani di dunia ini 3,5 tahun. Nah, dia banyak kali membuat tindakan-tindakan yang sepertinya menentang hukum Taurat. Tetapi kemudian dia berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menyempurnakannya. Maksudnya adalah kalau hukum Taurat, saya kasih Tuhan, itu firman mencatat di situ bahwa misalnya salah satu contohnya itu adalah jangan bergaul dengan orang Samaria, menghakimi sesama, menghukum orang yang ketahuan berzina. Semua cara yang tidak sanggup, semua cara ini tidak sanggup merubah manusia, tetapi dengan kasih Yesus sanggup mengubahnya. Maksudnya begini, hukum Taurat itu kita mungkin tahu bersama itu menganut gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, maka perintah hukum Taurat itu misalnya orang ketahuan berzina itu dilempari dengan batu sampai mati, saya kasih Tuhan. Jadi itu bicara tentang pembalasan, dan itu dipegang erat oleh orang Yahudi sampai kepada zaman Yesus. Nah, apakah mereka salah, saya kasih Tuhan? Sebetulnya mereka sedang mentaati apa yang Tuhan dulu perintahkan pada mereka tentang hukum Taurat ini. Tetapi ketika Yesus datang, dia bilang, aku bukan meniadakannya. Maksudnya begini, bahwa orang yang bersalah kalau tidak bertobat akan tetap menanggung hukumannya, saya kasih Tuhan. Tetapi dia datang ternyata dengan misi yang berbeda, yaitu dia datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menyempurnakannya. Maksudnya adalah dia merubah hukum Taurat menjadi hukum kasih.
Haleluya. Dan firman Tuhan mencatat, saya catat di slide saya itu adalah beberapa contoh di sana. Yang pertama adalah orang Samaria. Alkitab mencatat bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Dasarnya juga karena hukum Taurat. Nah, karena hukum Taurat itu melarang untuk orang Yahudi itu bergaul dengan orang-orang kafir, apalagi kawin dengan orang kafir. Sementara orang Samaria adalah orang-orang atau keturunan dari kawin campur antara orang Yahudi dan bangsa kafir di zaman kerajaan Israel Utara. Dan akhirnya lahirlah keturunan Samaria. Itulah dasar di mana mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Yang kedua adalah Sakeus, pemungut cukai, saudara kasih Tuhan. Waktu Yesus datang bertamu ke rumahnya, orang-orang Yahudi pun bertanya dalam hati, kenapa kamu makan di rumah orang berdosa? Kemudian yang ketiga adalah mereka datang bawa seorang perempuan yang ketahuan berzina hanya untuk mencari tahu apa keputusan Yesus atau apa pandangan Yesus tentang perempuan yang berzina itu. Karena hukum Taurat kita berkata kalau seseorang ketahuan berzina dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, di antara kalian siapakah yang tidak berdosa, dialah orang pertama yang boleh ambil batu lempari perempuan ini sampai mati. Saya ingin kasih tahu saudara bahwa dengan kasih Yesus dapat merubah mereka. Sakeus yang tentu juga menderita dan kasih Tuhan karena dia adalah seorang yang pemungut cukai yang tentu ada dasarnya orang Yahudi membenci mereka karena mereka menagih lebih daripada yang seharusnya. Perempuan Samaria adalah memang keturunan kawin campur dan orang Yahudi melakukan apa yang merupakan perintah hukum Taurat. Perempuan yang ketahuan berzina, orang Yahudi seharusnya juga tidak perlu tanya Yesus, mereka lempari dengan batu sampai mati. Itu tidak salah karena itu perintah hukum Taurat. Tapi Yesus datang dengan misi yang berbeda. Sekali lagi dia datang dengan pendekatan kasih. Haleluya. Dia merubah perempuan Samaria dan kemudian menjadi seorang penginjil. Dia merubah Sakeus pemungut cukai juga menjadi murid Kristus. Dan saya juga percaya bahwa perempuan yang ketahuan berzina tadi diubahkan oleh Yesus karena kasih. Hari ini saya kasih Tuhan, dengan kasih Anda bisa merubah keadaan di sekelilingmu. Amin saudara. Ketika saudara mempraktekkan kasih, maka saya percaya bahwa hidupmu akan penuh dengan damai. Kalau saudara ketemu saudaramu seperti perempuan yang ketahuan berzina dan kasih Tuhan, mungkin dosanya tidak harus berzina. Tapi ketika saudara dengar saudaramu jatuh, maka apakah Anda orang yang pertama yang datang pada dia dan berkata tetap semangat, atau Anda adalah orang yang pertama datang ke tetanggamu dan ceritakan tentang kejelekannya dia atau dosanya dia? Hari ini saya kasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena sekali lagi kekerasan, uang, penghakiman, dan hukum Taurat tidak bisa merubah orang yang hidupnya sudah dalam kehancuran. Perempuan Samaria, 5 orang suami dan kasih. Sakeus, saya percaya dia punya uang banyak, tapi hidup dalam penderitaan dan tekanan. Apalagi perempuan yang ketahuan berzina itu sudah di ujung maut, sedang kasih Tuhan. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus yang datang dengan kasih, hidup mereka berubah. Hari ini sedang kasih Tuhan, sekali lagi, apa yang tidak bisa dirubah dengan kekerasan, dengan kasih kita bisa merubahnya. Dengan uang kita tidak bisa rubah, dengan kasih kita bisa merubahnya. Karena itu terapkan kasih dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Saya tidak sedang mencegah saudara untuk mendisiplin anak-anakmu ketika mereka salah. Tetapi jangan lupa bahwa ada istilah yang seringkali kita dengar, rotanlah mereka dengan rotan kasih, bukan rotan kebencian, bukan rotan amarah. Jadi ketika saudara merotan mereka, pastikan bahwa ketika mereka lihat rotan saudara, mereka lihat kasihmu ada di sana. Amin saudara. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan hanya rotan saja, tapi tunjukkan bahwa engkau mengasihi mereka, tunjukkan bahwa engkau mencintai mereka, tunjukkan bahwa Anda merotani mereka karena Anda merindukan supaya mereka berubah. Sama halnya dengan suami dan istri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita berpikir begini, kalau suami saya tidak berubah, saya tidak akan berubah. Atau istri saya tidak berubah, saya tidak akan berubah. Kalau orang yang pakai konsep seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan keluargamu yang bahagia. Kenapa? Anda tunggu orang lain berbuat, baru Anda berbuat.
seharusnya kitalah yang mendahului di dalam memberi hormat. Itu kan Alkitab bilang, kitalah yang mendahului dalam mengasihi orang. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena memang kita diberikan tanggung jawab ini. Alkitab mencatat, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya bahwa kitalah yang harus melakukannya, mendahului orang lain. Kasih Tuhan, amin saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini sekali lagi terapkan itu di dalam rumah tangga kita, di dalam dunia usaha kita, dalam lingkungan kita. Jadilah orang Kristen yang penganut hukum kasih dan bukan penganut hukum Taurat. Haleluya. Ketika saudara ketemu keluargamu, saudaramu, sahabatmu, temanmu, tetanggamu yang dalam masa sukarnya dia, jadilah orang yang mendampingi dia, bukan menjadi orang yang menghakimi dia. Amin saudara. Itu hukum kasih dan hukum Taurat dan kasih Tuhan. Jadi pilihlah untuk jadi orang yang mengasihi sesama. Nah, saya tutup dengan izin kasih Tuhan. Cara sederhana untuk menerapkan hukum kasih di dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan yang namanya salah satu bahasa kasih yang bisa mengubahkan. Saya baca buku dan ini dalam konseling kekristenan yang sering kali kami lakukan dalam gereja kami. Sering kasih Tuhan, ada 5 kebutuhan bahasa cinta. Nah, salah satunya adalah ini, bicara tentang kata-kata yang membangun. Maksudnya begini, kalau kita mau mengenali pasangan kita atau keluarga kita atau siapa saja yang kita kasihi, maka ada 5 kebutuhan bahasa cinta. Yang pertama adalah contoh misalnya kata-kata yang membangun, yang ini sering kasih Tuhan. Tapi ada yang misalnya ada yang bahasa cintanya adalah suka menerima hadiah-hadiah, suka ditemani jalan-jalan, suka dibuatkan kopi atau dipakaikan jas, itu namanya tindakan melayani. Atau sering kasih Tuhan suka dipeluk atau suka dibelai. Tapi ada juga yang suka dipuji dan segala macam. Nah, hari ini saya kasih Tuhan, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana supaya dengan kasihmu Anda bisa mengubah dunia di sekelilingmu. Yang pertama adalah jadilah orang yang suka memuji, saudara kasih Tuhan. Bukan suka menghakimi tadi, bukan suka memojokkan orang tadi, bukan suka mencibir, tapi jadilah orang yang suka memuji orang. Saya beberapa waktu yang lalu kita ikut sidang sinode di Jakarta dan kemudian kami dilayani dengan luar biasa. Dan setelah saya pulang ke Sumba, saya chat salah satu orang yang saya kenal, yang saya tahu terlibat habis-habisan di sidang sinode yang melayani kami. Saya bilang terima kasih untuk pelayanan yang keren, yang luar biasa, maju terus untuk melayani Tuhan. Dan mereka ucapkan terima kasih. Maksudnya saya kasih Tuhan bahwa seharusnya kita membudayakan diri kita untuk memuji orang. Amin. Tidak susah kan saudara, katakan misalnya katakan pada suamimu engkau ganteng, atau katakan pada istrimu engkau cantik, atau kasih tahu pada sahabatmu engkau luar biasa, engkau hebat dan segala macam. Nah, perkataan-perkataan sederhana yang seperti ini itu mengandung kuasa yang bisa mengubahkan orang kasih Tuhan. Kenapa? Orang yang mungkin tadinya itu sudah minder dengan keadaannya dia, karena dengan pujian saudara itu bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dia kasih Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya kasih Tuhan, jadilah orang yang suka memuji. Tetapi yang kedua adalah bicara tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Minta tolong ditampilkan Yang kedua adalah bicara tentang dorongan. Nah, misalnya kata-kata sederhana, kasih tahu kepada temanmu, maju terus ketika dia mau patah semangat, tetap semangat, jangan menyerah, kamu pasti bisa, jangan takut, kasih Tuhan. Itu adalah kalimat yang sifatnya itu membangun orang. Nah, dan sekali lagi, ini adalah cara mengasihi saudara atau ekspresi saudara-saudara lewat perkataan saudara yang bisa merubah orang. Amin, saudara. Jadilah orang Kristen yang suka melakukannya. Tetapi yang ketiga, yang terakhir adalah bahasa atau kata-kata yang memang berikut adalah teguran yang saudara bisa berikan kepada sesamamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara yang terakhir ini, saya catat di Matius, di slide saya, Matius 26 ayat yang ke-28, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dan kemudian Wahyu 3 ayat yang pertama,
harusnya ayat yang ke-19 ya. Terjemahan sederhana Indonesia, aku menegur kamu dan menghajar kamu sebab sebab aku mengasihimu, karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan bertobatlah. Tolong kembali lagi emu. Nah, senang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa teguran Yesus kepada Petrus itu sangat berat? Saya percaya bahwa kita seringkali mengenal Petrus, dia adalah orang yang suka omong besar, suka bilang begini, sekalipun yang lain itu meninggalkan engkau, saya tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Dan pokoknya dia adalah orang yang tipikalnya keras. Nah, makanya teguran Yesus itu juga keras bagi dia. Tapi kita tahu bahwa seorang yang sederhana, seorang yang tidak terpandang, seorang yang tidak berpendidikan tinggi ini menjadi soko guru jemaat mula-mula, menjadi orang yang hebat di zaman gereja mula-mula, pengikut Kristus yang fenomenal yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata teguran Yesus itu bukan membunuh semangatnya dia, bukan membuat dia sakit hati dan kecewa. Sebab seringkali banyak orang Kristen yang salah menerjemahkan, ketika dia ditegur dia pikir orang tidak suka dengan dia. Padahal teguran adalah bentuk kasih yang hebat. Itulah sebabnya kasih tahu kepada orang yang suka menegurmu, terima kasih karena teguranmu telah menyelamatkan aku. Saudara, salah satu orang hebat dalam Alkitab yang namanya Daud, seorang raja yang tidak kekurangan apapun juga, tetapi datang seorang Nathan yang menyebut dia dosanya yang besar. Dia tidak marah, dia tidak sombong, dia tidak menolak, dia tidak salah mengerti, tapi dia bilang karena engkaulah aku kemudian berubah. Dia juga ketika ketemu Abigail, dia terima kasih kepada Abigail. Dia berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengutus engkau hari ini. Sebab jika engkau tidak datang, mungkin aku sudah salah dalam bertindak. Hari ini saya kasih Tuhan, dengan teguran engkau bisa menyelamatkan orang. Karena itu adalah bentuk ekspresi kasihmu yang bisa mengubah orang menjadi lebih baik. Karena itu, bagi kita yang mungkin seringkali mendapatkan teguran, jangan pernah berpikir orang menegur adalah orang yang membenci saudara. Tidak. Orang yang menegur adalah justru orang yang mencintai saudara, orang yang mengasihi saudara, dan yang merindukan saudara berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena itu hari ini saya selesai sampai di sini. Tapi mari jadilah orang Kristen yang budaya hidupnya bukan budaya hukum Taurat, tapi yang budaya hidupnya adalah budaya kasih. Amin saudara, sebab dengan kasih engkau berhenti menghakimi orang. Dengan kasih engkau berhenti memandang rendah orang. Dengan kasih engkau berhenti untuk tidak bergaul dengan orang yang seharusnya mereka butuh engkau. Sebab dengan kasih engkau memandang sesamamu. Orang berdosa sekalipun, mereka adalah orang-orang yang berharga, bernilai. Sebab mereka lah yang dicari Yesus. Hari ini saya kasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang tidak suka menghakimi, yang selalu peduli terhadap sesama, dan yang menjadi orang Kristen yang pertama menguatkan saudaramu, bukan justru menggosip mereka ketika mereka jatuh. Hari ini jadikan itu budaya saudara, dan saya percaya Tuhan akan bekerja bersama dengan engkau, dan saya percaya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ketenangan, haleluya, akan mewarnai hari-hari hidupmu, karena kasih buahnya adalah itu. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, semua itu akan menjadi warna hidupmu. Amin saudara. Berhentilah pakai kekerasan saja, berhentilah pakai uang, pakailah kasih, supaya warna hidupmu adalah warna kasih. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkatilah lingkunganmu, karena di situ ada kasih, maka di situ ada berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, siapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi saya ingatkan sekali lagi saudara kasih Tuhan, bahwa budaya hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Yahudi tidak sanggup merubah orang Samaria. Justru mereka rasa terkucilkan. Budaya hukum Taurat yang dipakai orang Yahudi untuk membenci orang berdosa seperti Sakeus tidak pernah bisa merubah. Budaya orang Yahudi yang mereka terapkan untuk menghukum orang berdosa seperti perempuan yang ketahuan berzina tidak sanggup merubah. Tapi budaya kasih yang Yesus buat itu merubah perempuan Samaria yang tadinya itu minder, yang tadinya itu tidak punya masa depan,
dia berubah menjadi seorang penginjil yang hebat. Budaya yang Yesus pakai untuk mendekati Sakeus yang tadinya itu kerjaannya hanyalah memeras orang. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia berubah. Dia bilang, Tuhan, haleluya. Kalau seandainya ku peras dari seorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat, dan setengah dari harta milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Perempuan yang juga ketahuan bersinar, saya juga percaya bahwa dia adalah perempuan yang diubahkan hidupnya karena dia ketemu dengan Yesus yang membawa budaya kasih. Hari ini saya kasih Tuhan, ubahlah duniamu dengan kasih Kristus yang ada dalam diri saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anak guru ini Bapa, layakkan hambamu dan seluruh umatmu yang mengikuti perjamuan ini dimanapun mereka berada, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darahmu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang saudara lakukan dengan iman selalu sanggup menyentuh surga. Hari ini perjamuan kudus saudara mungkin lakukan untuk ratusan kali atau mungkin sudah ribuan kali saudara lakukan. Tapi hari ini belajar untuk melakukannya dengan iman. Karena Yesus berkata, setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Waktu saudara ingat Yesus, saudara ingat dia mengasihi saudara, dia mati bagi saudara, dia mengampuni saudara. Dan saya percaya itu akan menguatkan saudara, dan itu akan membangkitkan semangat saudara, bahkan menyembuhkan sakit saudara. Percaya ke saudara, bahwa roti yang saudara angkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Darah Yesus berkuasa menyucikan, mentahirkan, bahkan melindungi saudara dari segala yang jahat. Dan yang pasti adalah mengampuni saudara dengan tuntas. Percaya Bapak Ibu saudara, bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya minum bersama-sama dalam nama Yesus. Yes. Mari buka tangan saudara dan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau mengasihi saudara-saudaraku ini. Engkau mencintai mereka. Bahkan mati saja Engkau rela lakukannya. Maka aku percaya pun dengan kasih-Mu Engkau bisa mengubah keadaan mereka. Mereka yang hari ini merindukan untuk berubah seperti Sakeus, rubahlah mereka dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang hari ini masa depannya mungkin seperti perempuan Samaria, tidak jelas harapannya. Tapi hari ini kami percaya dengan adanya Engkau, mereka punya masa depan. Bahkan mereka yang sudah berada di ujung tanduk, di ujung kehancuran, seperti perempuan yang ketahuan bersinah. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, keadaannya berubah 180 derajat. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku Tuhan, supaya dengan kuasa yang sama yang sanggup merubah ketiga tokoh Alkitab ini, dengan kuasa yang sama Engkau sanggup merubah keadaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang tidak ada harapan diberikan pengharapan, yang putus asa, yang patah semangat diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang kepahitan, hidup dalam kebencian, diberikan kekuatan, kemampuan supaya hidup dalam pengampunan, sehingga kasih Allah memerintah atas hidup kami, kasih Allah memerintah atas kehidupan kami, kasih Allah memerintah atas rumah tangga kami, kasih Allah memerintah atas pekerjaan kami, komunitas kami, dan bahkan lingkungan kami melalui hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam, salam, salam.